Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vina Nurul Atika Sari, dari Magister Manajemen Logistik Universitas Logistik dan Bisnis Internasional kelas 21A. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait kepabeanan dan ekspor impor sebagai bagian dari asesmen akhir semester tahun 2025. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal pertama ini membahas mengenai kebijakan larangan dan pembatasan yang biasa kita kenal dengan lantas. Pertanyaannya adalah, jelaskan eh, pertimbangan diterapkannya mekanisme lantas dan berikan satu contoh penerapan lantas. Sebelum kita membahas pertimbangannya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu lantas. Larangan dan pembatasan atau lantas merupakan kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam proses impor dan juga ekspor di Indonesia dengan tujuan mengendalikan lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari wilayah kepabeanan. Kebijakan lantas dilakukan melalui berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian atau lembaga didasarkan pada pertimbangan strategi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, keamanan, lingkungan, dan kesehatan. Oleh karena itu, barang yang termasuk dalam kategori lantas harus memenuhi persyaratan tertentu yang umumnya berupa perizinan teknis dari instansi pemerintah terkait sebelum diizinkan memasuki atau keluar dari pasar domestik. Sekarang kita masuk ke inti dari pertanyaan, yaitu pertimbangan diterapkannya mekanisme lantas. Ada beberapa pertimbangan utama, yaitu yang pertama, perlindungan industri dalam negeri. Salah satu alasan utama diberlakukannya lantas adalah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau rentan terhadap persaingan tidak sehat dari barang impor atau infant industry protection. Selanjutnya, perlindungan konsumen. Lantas digunakan untuk menjamin bahwa produk impor yang masuk ke Indonesia itu aman, berkualitas, tidak membahayakan kesehatan masyarakat, dan sesuai dengan standar nasional seperti SNI, sertifikasi halal, atau standar keamanan pangan. Selanjutnya, keamanan nasional dan ketertiban umum. Kebijakan lantas untuk mencegah masuknya barang-barang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, seperti senjata api, narkotika, dan bahan-bahan yang dapat disalahgunakan untuk kejahatan. Selanjutnya, kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Indonesia merupakan anggota organisasi internasional seperti WTO, sehingga pemberlakuan lantas harus memperhatikan kesepakatan internasional agar tidak melanggar prinsip perdagangan bebas dan fair trade. Selanjutnya, perlindungan lingkungan hidup. Beberapa barang impor dapat merusak lingkungan, seperti limbah berbahaya dan beracun atau B3, flora dan fauna yang terancam punah atau yang dilindungi, misalnya berdasarkan CITES, dan barang-barang yang dapat mengganggu ekosistem lokal. Yang terakhir, melindungi hak kekayaan intelektual atau HKI. Membatasi atau melarang impor barang-barang palsu atau bajakan yang melanggar hak cipta, merek, atau paten untuk melindungi inovator dan produsen asli serta konsumen. Oke, contoh barang lantas yang akan saya bahas yaitu impor pakaian bekas. Dan ini adalah eh, beberapa berita yang telah saya ambil terkait eh, impor pakaian bekas. Oke, eh, pertimbangan larangan impor pakaian bekas. Pakaian bekas termasuk dalam HS Code 630900000 termasuk dalam kategori barang yang dilarang impor ke Indonesia. Di sini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mencantumkan pakaian bekas sebagai barang yang dilarang diimpor atau lantas. Pertimbangan utama larangan impor pakaian bekas. Yang pertama, perlindungan industri tekstil dan UMKM dalam negeri. Mencegah persaingan tidak sehat bagi industri tekstil dan UMKM lokal, menghindari penurunan permintaan produk dalam negeri. Selanjutnya, perlindungan kesehatan masyarakat. Pakaian bekas berisiko membawa bakteri, jamur, atau virus yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Patuhan standar mutu dan keamanan. Sulit memastikan pakaian bekas memenuhi standar mutu dan keamanan seperti SNI. Selanjutnya perlindungan lingkungan, mengurangi potensi masalah limbah tekstil baru
dari pakaian bekas yang tidak terpakai. Yang terakhir, melindungi program nasional seperti Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan mengurangi masuknya produk impor, pemerintah berupaya untuk meningkatkan permintaan terhadap produk tekstil dan fashion lokal, sehingga menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM di dalam negeri. Dalam penerapan larangan ini, beberapa kementerian atau lembaga yang terlibat antara lain, yang pertama Kementerian Perdagangan atau Kemendak. Kemendak bertindak sebagai regulator utama yang menerbitkan peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas dan terus menindak tegas penyelundupan untuk melindungi industri dalam negeri. Kementerian selanjutnya yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Dalam kasus pakaian bekas, DTBC secara aktif melakukan penyitaan dan pemusnahan bal-bal pakaian bekas impor ilegal. Dan selanjutnya ada Kementerian Koperasi dan UKM. Turut terlibat dalam upaya perlindungan UMKM dari dampak negatif peredaran pakaian bekas impor ilegal. Baik, kita berlanjut ke soal yang kedua. Soal ini membahas mengenai program digitalisasi prosedur ekspor-impor dari prinsip single submission. Pertanyaannya adalah, jelaskan makna single submission dengan contoh aplikasi yang ada. Oke, single submission adalah konsep integrasi sistem pelayanan perizinan bidang ekspor dan impor secara elektronik yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan permohonan dokumen atau izin dari berbagai instansi pemerintah melalui satu portal atau sistem daring saja. Prinsip ini mendukung penyederhanaan birokrasi dan efisiensi program logistik perdagangan internasional dengan mengadopsi sistem satu kali pengajuan atau one time data entry. Tujuan utamanya adalah efisiensi, transparansi, dan percepatan proses pelayanan kepabeanan serta kemudahan dalam perdagangan internasional. Contoh aplikasi yang menerapkan prinsip single submission yang pertama yaitu Indonesia National Single Windows atau INSW. INSW berperan sebagai hub atau portal antarmuka utama yang mengintegrasikan sistem pelayanan perizinan lebih luas, mencakup berbagai kementerian atau lembaga secara tunggal kepada pelaku usaha terkait dengan arus barang dan perdagangan internasional tanpa perlu berinteraksi dengan setiap instansi secara terpisah. Fungsi utamanya yaitu yang pertama menyederhanakan dan digitalisasi proses perizinan kepabeanan, karantina, perizinan lantas, dan pelabuhan atau bandara. Yang kedua, menyediakan pusat informasi ekspor-impor satu pintu. Yang terakhir, mengurangi birokrasi dan waktu pelayanan. INSW ini dikelola oleh Lembaga Nasional Single Windows atau LNSW, sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang secara khusus dibentuk untuk tujuan ini. Ini adalah halaman pertama. Dan untuk membuat akun INSW bisa melalui laman berikut ini. Importir cukup memasukkan dokumen melalui portal INSW yang kemudian secara otomatis didistribusikan ke instansi terkait, misalnya Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, atau BPOM, menghasilkan keputusan integrasi sehingga proses lebih cepat dan transparan. Untuk ini adalah contoh aplikasi penerapan prinsip single submission yang kedua, yaitu CISA. CISA adalah sistem informasi dan otomasi terpadu yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia. Fungsi dan manfaat dari CISA yang pertama yaitu mengintegrasikan seluruh layanan kepabeanan dan cukai termasuk pengajuan dokumen ekspor, impor, pemberitahuan cukai, kawasan berikat, dan manajemen risiko dalam satu platform digital. Akses data secara online, pengajuan dokumen elektronik, integrasi dengan sistem eksternal seperti INSW, pelabuhan, perbankan, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi, kecepatan pemrosesan, serta pengawasan. Dan registrasi di CISA bisa melalui laman berikut ini. Pelaku usaha dapat mengajukan dokumen ekspor atau impor via CISA secara daring. Sistem secara real-time memproses data dan dokumen tersebut baik untuk kepentingan pelayanan maupun pengawasan di lingkungan Bea Cukai. Oke, demikian presentasi dari saya mengenai pertimbangan lantas dan contoh penerapannya, serta penjelasan tentang konsep single Windows dengan single submission dengan contoh aplikasi INSW dan CISA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.